Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat data sebarang kadar Ni pada aplikasi ArcGIS. Oke, pertama-tama yang harus disiapkan yaitu data Collar yang digabungkan dengan data ASCII. Kalau misalkan teman-teman sudah memiliki data tersebut, maka yang diambil datanya yaitu berupa drihole atau nama titik bor seperti ini. Kemudian yang kedua data koordinat, yaitu koordinat lokasi data bor atau titik dengan bulan data bor. Data koordinat ada Y ini, kemudian ada data X-nya ini. Kemudian setelah ada data koordinat berupa data elevasi atau ketinggian yang dimana biasa disebut data Z. Keempat data ini berasal dari atau digunakan dalam data Collar. Setelah itu kemudian digabungkan dengan data ASCII berupa kadar Ni atau nikel. Ada beberapa kadar yang bisa kita buat peta sebarannya, termasuk kadar Fe besi, Si silika, Au emas, dan lain sebagainya. Jadi untuk kali ini saya akan memberikan sebaran kadar Ni di ArcGIS. Oke, setelah teman-teman telah membuat datanya di Excel ya, di Excel seperti ini. Data bor ini sekitar 125 data titik bor ya, dimana titik bor ini sudah ada kadarnya dari tiap-tiap titik bor. Jadi kadar yang saya ambil ini misalkan satu titik bor itu kedalamannya 10 meter. Jadi dalam satu meter itu dari meteran ke 0 ke meteran ke 1 itu kadarnya misalkan 1 poin berapa, 2 poin berapa. Setelah kita mendapatkan kadar nikelnya tiap elevasi atau tiap kedalaman 1 meter, maka kita rata-ratakan kedalamannya. Misalkan ini titik bor di poin news 1 ini misalkan kedalamannya 10 meter. Kemudian dalam 10 meter itu tiap-tiap meteran ada hasil analisis labnya kadar Ni-nya, misalkan ada 1.2, ada 0.9, dan seterusnya sampai 10 meter. Nah, setelah semua kadar Ni dalam 10 meter itu kita dapatkan, kemudian kita rata-ratakan. Jadi setelah rata-ratanya itu hasilnya adalah ini ya, hasilnya adalah 1.716. Oke, setelah semua data kita kumpulkan, maka kita ekspor dulu data kadarnya. Ini kan masih format Excel, jadi saya akan save as untuk merubah datanya itu ke dalam bentuk CSV sehingga ArcGIS dapat membacanya dengan gampangnya. Oke. Pertama-tama teman-teman klik file, kemudian save as, kemudian cari folder atau penyimpanan untuk data ini ya, tergantung teman-teman mau simpan di mana. Oke, saya simpan di sini ya, data kadar nikel ya. Oke, kemudian untuk save as tipe-nya ini CSV ya, koma delimit. Kemudian klik, kemudian save. Oke, sudah tersave ya. Sekarang kita buka ArcGIS-nya ya. Buka ArcGIS, masuk, kemudian klik kanan, kemudian data frame properties. Oke, kita masuk, kita rubah UTM-nya ya. Karena lokasi titik bor saya berada di Sulawesi, di mana Sulawesi itu lokasi untuk UTM-nya yaitu UTM zona 52S ya. Kemudian apply. Oke, setelah kita tentukan zonanya, kemudian kita pilih file,
kemudian add data, kemudian add xy data. Oke, kemudian kita cari data yang telah kita simpan tadi ya dalam format CSV. Pilih browser, ini ya data kadar nikel ya, kemudian add. Ini untuk zip filenya pilih kadar Ni ya, pilih kadar Ni karena data yang kita buat tadi ada kadar Ni nya ya, yang kita mau hitung itu kadar Ni yang ini. Jadi untuk zip filenya kita pilih kadar Ni. Kemudian untuk koordinatnya pilih edit, jadi koordinat yang saya pilih tadi UTM zona 52 ya, kemudian pilih OK, kemudian OK lagi, OK saja. Oke, ini adalah titik bornya. Ini adalah titik bor di lokasi saya tadi ya. Kemudian kita ubah dulu simbolnya ya. Klik 2 kali pada simbol ini, kemudian cari simbol sesuai keinginan teman-teman ya. Ini untuk mengubah ukurannya, saya kasih saja 12 ya. Kemudian OK. Oke. Kemudian untuk memunculkan hole ID atau nama titik bornya, teman-teman bisa pilih di data kadar Ni, klik kanan, kemudian properties, kemudian pilih label, checklist label feature, kemudian ini pilih untuk nama titik bornya ya, sesuai ini ya, tunjukkan lagi. Ini nama titik bornya Behit News 1, News 2 dan seterusnya. Oke, kita masuk lagi. Terus kemudian ini untuk ukuran hurufnya bisa dipilih. Ini juga untuk warna hurufnya nanti. Kita apply saja. Untuk nama-nama titik bornya sudah muncul ya. Selanjutnya kita buat sebarannya ya, sebaran Ni-nya. Oke, teman-teman lanjut ke search atau pencarian. Ini langkah yang mudahnya ya, supaya teman-teman tidak ribet lagi mencari. Jadi langsung ketik IDW ya, IDW, kemudian klik IDW Spatial Analysis Tools. Oke, input point feature-nya ya, tinggal geser saja ini ya, geser. Oke, sudah masuk. Untuk zip value-nya, karena tadi value-nya kadar Ni, jadi kita ganti kadar Ni ya. Oke, kemudian untuk output rasternya, ini adalah output raster. Jadi folder yang akan disimpan nanti di bagian mana ya untuk datanya. Jadi saya simpan di data saja dengan nama IDW Ni ya, IDW Ni ya. Kemudian oke. Oke, kalau misalkan sudah selesai, tinggal pilih OK saja. Oke, ini prosesnya sedang berlangsung. Baik, ini sudah muncul datanya ya, sebaran data Ni-nya ya. Ini sebaran data Ni-nya sudah muncul. .82 untuk kadar tertingginya. Untuk kadar terendahnya yaitu 0.62 ya. Jadi untuk membuat sebaran atau mengganti warnanya ini supaya agak bagus atau lebih cantik, kita lihat ya, kita pilih kanan di data JWNI tadi, kemudian properties, kemudian pilih simbologi. Oke, masuk simbologi. Kemudian untuk klasifikasinya ini kan 9, jadi mungkin agak lumayan banyak ya, jadi saya kasih 5 saja ya, 5 ini. Kemudian untuk warnanya saya ganti, biasanya menggunakan warna ini ya.
Oke, bisa dilihat ya, untuk kadar 0,62 sampai 1,06 itu dia warnanya warna hijau ya. Ini bisa dilihat, ini warna hijau. Warna hijau ya, ini warna hijau. Kemudian untuk hijau muda dia kadarnya kisaran antara 1,6 sampai 1,50. Ini ya untuk kadar Ni-nya yang warna hijau ini ya. Kemudian untuk poin yang kadar lebih tinggi lagi yaitu 1,50 sampai 1,94, yaitu warna kuning ya. Ini warna kuning ya, yang saya tunjukkan kursor ini. Kemudian untuk poin 1,94 sampai 2,38 nya itu warna orange ya, yang ini ya. Ini warna orange. Kemudian untuk poin 2,38 sampai 2,82 itu warna merah, dimana warna merah ini kadar yang paling tinggi ya, dan ini bisa digunakan atau bisa dijual oleh perusahaan dengan kadar tertinggi ini. Oke, berdasarkan data Ni yang saya buat ini, yang dominan kadarnya itu kisaran antara 1,94 sampai 2,38. Jadi kadarnya lumayan tinggi ya. Kemudian data yang dominan kedua yaitu warna kuning ini ya. Warna kuning bisa dilihat, ini warna kuning lumayan tinggi juga ya, atau lumayan besar juga penyebarannya. Oke, sampai di sini saja teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya.